Hai semua, balik lagi di PS Anime. Kali ini kita bakal ngelanjutin alur manhwa Beyond Myriad People Part 6. Mari kita mulai. Sesuatu jatuh dari atas langit. Dia adalah wanita yang sebelumnya menolong Yifeng. Yifeng pun ketakutan, karena di pikirannya, kok bisa kultivator sehebat wanita ini bisa terluka parah seperti ini, guys. Yifeng yang baik ini pun menyelamatkan wanita ini. Meskipun ia berusaha untuk tidak tergoda dengan kemolekan tubuhnya. Di tempat lain, Tengkorak pun bertemu dengan istri barunya. Akan tetapi, ia dilewati begitu saja dan ditinggal pergi, guys. Kok bisa ya? Jadi, si Moye ini berdelusi bahwa suaminya itu adalah pria tinggi dan tampan. Bukan seperti ini. Kasihan juga ya si Tengkorak. Aoking dan si Kelabang pun menemui si Tengkorak yang sedang galau ini. Si Kelabang pun memberikan sebuah rencana untuk menggait hati istri tidak resminya si Tengkorak. Di malam harinya, Moye pun masih kebingungan mencari keberadaan suami hayalannya. Dan tiba-tiba, datanglah Aoking dalam wujud mengerikannya untuk menakuti si Moye. Ya pokoknya bagian dari rencananya ya. Akan tetapi, perbedaan kekuatan Moye dan Aoking ini terlalu besar nih guys. Ia pun dihajar dengan mudahnya oleh si Moye. Waduh, rencana macam apa ini ya? Meskipun begitu, ia masih tetap ingin melanjutkan rencananya demi si Tengkorak cabul. Dan ketika mereka berniat untuk mengadu dan saling membunuh, datanglah si pahlawan Tengkorak dengan gagahnya. Ia pun memukul Aoking dan menyelamatkan istrinya. Kasihan juga ya si Aoking. Si Moye pun akhirnya sadar kalau si Tengkorak emang beneran suaminya. Gitu guys, apa itu penampilan? Di momen berbahagia itu, datanglah sebuah petir ajaib sebagai kutukan. Petir itu langsung menyerang si Tengkorak. Si Tengkorak ini pun akhirnya menampakkan wujud sejatinya hingga menakuti petir itu nih guys. Si petir itu pun kabur dan Moye mulai mengagumi keberadaan suaminya ini. Wah. Kembali ke tempat Yifeng. Ia pun memeriksa kondisi gadis seksi ini. Ketika Yifeng ingin memeriksa bagian ini, wanita itu pun tiba-tiba terbangun dan marah-marah karena mengira Yifeng mengambil keuntungan, guys. Yifeng pun pergi dengan marah-marah karena kebaikannya itu sama sekali tidak dihargai. Tiba-tiba, binatang iblis mulai menyerang wanita ini. Yifeng pun menyerang binatang itu untuk melindungi wanita ini. Segini baiknya MC kita loh, Neng. Wanita yang merasa takut ini pun meminta Yifeng untuk kembali dan menolongnya. Tentu saja, Yifeng pun membantu wanita ini. Meski begitu, wanita ini masih terus saja untuk menolak tawaran bantuan dari Yifeng. Emang yang ribet banget nih anak. Sampai akhirnya Yifeng pun mengancam wanita ini yang kultivasinya tersegel ini karena terus-terusan menganggap lemah dirinya yang hanya seorang mortal. Jika kau ingin hidup, kesampingkan harga dirimu, kata Yifeng. Yifeng pun membawa wanita ini ke goa. Ia lantas meminta wanita ini untuk berjanji tidak akan membunuhnya ketika wanita ini bisa berkultivasi lagi. Yifeng pun pergi meninggalkan wanita ini untuk mencari beberapa herbal. Di kejauhan, tampak Yifeng yang diintai oleh iblis banteng ini. Pokoknya kuat banget lah ya. Banteng ini pun menyerang Yifeng dari belakang. Dan setelah mendekati Yifeng, ia pun berubah ke ukuran banteng normal pada umumnya. Yifeng pun menyadarinya dan langsung membunuhnya saat itu juga nih. Yifeng mengambil anu dari banteng ini untuk dijadikan ramuan bagi Song King. Masih ingat kan? Yifeng pun kembali dengan membawa bahan herbalnya. Wanita ini ternyata bernama Yun Tian-Tian, guys. Yun ini bercerita kalau dia kalah sama iblis banteng. Ya, ini mah banteng yang dibunuh Yifeng kan? Tapi si Yifeng ini malah terkejut, guys. Yun pun bercerita kalau akan ada makam Saint di gunung ini. Dan hal inilah yang membuat banyak kultivator maupun binatang iblis datang ke tempat ini. Karena merasa takut, Yifeng ini pun tiba-tiba pergi untuk buang air, guys. Bisa takut juga ya misi kita. Dan ketika itu, Yun mulai mendeteksi binatang iblis di luar goa setelah Yifeng pergi. Ia pun panik dan ingin menyelamatkan Yifeng. Akan tetapi, aura dari hewan itu mendadak hilang saat itu juga, guys. Ia pun keluar untuk memastikan. Dan ia pun melihat Yifeng yang habis membunuh beberapa babi liar yang menyerangnya. Itu mah udah pasti iblis tadi ya. Yun pun masih stay positif aja dan menganggap kalau iblis itu pasti sudah pergi sebelum Yifeng datang. Keesokan harinya, si Yun pun telah pulih dan meminta Yifeng untuk tetap di sana. Ia ingin mencari iblis banteng untuk balas dendam.
Ia pun menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi keberadaan iblis banteng ini. Dan betapa terkejutnya setelah mendapati bahwa aura iblis banteng itu berada dekat goa dia berlindung dengan si Yifeng. Ia pun terkejut setelah melihat iblis banteng yang telah mati tertebas oleh seseorang. Ia pun mulai berpikir kalau waktu kematian iblis banteng dan iblis-iblis lainnya itu adalah sehari sebelumnya, tepat ketika dia berada di goa itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menyadarinya? Ia pun berpikir kalau sudah pasti si Yifeng ini yang melakukannya dan bergegas menemuinya. Di goa, Yifeng ini nampak ketakutan dengan sesuatu nih guys. Ternyata itu hanyalah ulat bulu biasa guys. Emang ya. Si Yun ini pun berpikir, tidak mungkin kalau Yifeng yang sudah membunuh binatang iblis itu nih. Ada. Yun pun mengajak Yifeng terbang untuk pergi ke makam Saint bela diri itu. Tentu saja demi harta karun suci yang ada di dalamnya. Mereka pun tiba-tiba terjatuh setelah melewati area segel kultivasi dekat makam kuno itu. Yifeng pun terjatuh dalam pusaran air, sedangkan Nona Yun di daratan. Dan wow, betapa kebetulannya, pusaran itu adalah semacam pintu masuk menuju ke dalam makam ini, yes. Anjir. Tampaklah orang ini, sang pemilik makam kuno yang tengah mendeteksi keberadaan si Yifeng. Ia berniat untuk menjadikan Yifeng sebagai tubuh pewarisnya. Yifeng pun tiba di aula utama makam ini. Easy banget ya, langsung tiba aja. Yifeng pun melewati semua penghalang dengan sangat mudahnya sampai-sampai membuat roh ini terkejut, guys. Yifeng pun mengambil sebuah giok emas yang ternyata adalah mata yang digunakan oleh roh ini untuk melihat di tempat ini. Bukan hanya satu guys, tapi dua-duanya, waduh. Roh itu pun semakin kebingungan dengan sosok Yifeng yang sangat mengerikan. Si roh ini pun ingin mengambil alih tubuh Yifeng saat itu juga. Tiba-tiba, si Yifeng ini malah kentut guys, dan menyerang roh ini hingga membuatnya menjadi roh kecil, seperti ini guys. Waduh. Roh ini pun menangis-nangis seperti ini karena ia sudah merencanakan semua ini selama 10.000 tahun lamanya. Wah. Ia pun meminta binatang iblis ular level immortal ini untuk segera menyerang Yifeng. Dan tentu saja ditangkap dan dibunuh dan dimasak dengan mudahnya oleh si Yifeng, guys. Magnus. Si roh ini pun menangis-nangis seperti ini lagi, guys. Tak kuasalah aku. Sehabis makan sup ular ini, Yifeng pun terbangun dan menuju arah si roh ini di pojokan. Bukannya ngapa-ngapain nih guys ya, si Yifeng ini malah mengencingi si roh ahli ini nih guys. Waduh, kejam banget ya. Si roh ini pun ketakutan minta ampun dengan si Yifeng ini. Dan karena merasa sudah menyerah, ia pun akhirnya memberikan harta karun suci miliknya agar si Yifeng ini bisa pergi meninggalkan tempat ini. Goodbye, harta karun immortal. Yifeng pun pergi meninggalkan aula utama itu. Ia sangat kebingungan untuk mencari jalan keluarnya nih guys. Ia pun mendengar keributan dan langsung menghampirinya. Itu adalah Yun Tian yang sedang bertarung dengan seseorang yang kuat lah pokoknya. Jadi di sini itu zero kultivasi guys, hanya bisa menggunakan kemampuan fisik aja. Lanjut, Yifeng pun menendang orang itu untuk menolong Yun Tian. Musuhnya itu pun menyerang Yifeng dengan cakarannya, dan langsung digapok Yifeng dengan harta karun immortalnya. Waduh. Orang itu pun koit setelah dihabisi oleh si Yifeng dengan meminjam pedang milik Yun Tian. Yun Tian pun kagum dengan Yifeng yang berhasil mengalahkan kultivator Martial Supreme dengan sangat mudah. Mereka pun mengambil barang jarahan, dan kocaknya ya guys ya, si Yifeng ini malah meminta si wanita ini untuk membayarnya 1 juta koin emas karena sudah menyelamatkannya dan sudah memberikan barang jarahan itu. Yifeng pun mengajak Yun Tian untuk mencari harta karun immortal di tempat ini. Padahal hartanya itu mah udah digenggam sama dia guys. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba, mereka ini bertemu dengan 3 orang kultivator. Pemuda ini adalah Gu Nian, dan tampaknya si Yun Tian ini mengenalinya. Mereka pun berjalan bersama untuk mencari jalan keluar. Setelah setengah bulan berjalan di lorong dengan dipimpin oleh Gu Nian, akhirnya mereka semua mulai kelelahan, kecuali si Yifeng. Yifeng pun menawari mereka untuk mengikutinya saja. Mereka pun nampak ragu karena si Yifeng ini adalah seorang mortal biasa guys, bukan seorang kultivator. Meski begitu, Yun Tian ini tetap mengikuti Yifeng. Gu Nian pun juga memilih untuk tetap ikut dengan Yifeng. Akan tetapi, kedua orang tua ini malah menolak keberadaan Yifeng dan ingin menggunakan jalan mereka sendiri. Yifeng pun sangat marah karena hanya dipandang mortal lemah oleh orang-orang ini. Mereka pun berpisah. 7 hari kemudian, Yun dan Gu pun mulai kelelahan. Akan tetapi tidak untuk si Yifeng.
Mereka pun heran mendapati kondisi Yifeng yang masih sangat bugar, bahkan setelah beberapa hari berjalan. Yifeng pun menyemangati mereka berdua kalau setengah hari lagi mereka akan sampai nih guys. Akan tetapi, 2 hari kemudian mereka masih tetap di sini dan belum sampai. Yifeng. Mereka pun tiba di aula utama itu lagi. Roh pemilik makam pun telah pulih setelah dikencingi oleh Yifeng guys. Ia pun mendengar suara orang datang dan bergegas menyambutnya. Ia sangat terkejut ketika mendapati bahwa orang itu adalah si Yifeng. Ia pun mendengar bahwa mereka sedang mencari jalan keluar nih guys. Ia pun langsung membukakan mereka sebuah jalan keluar. Yifeng meminta kedua orang itu untuk pergi ke sana karena ia harus mengurus beberapa urusan guys. Dan ternyata ia malah mengencingi roh ini guys. Waduh, dan membuatnya lemah lagi. Kasihan banget ya. Mereka berdua pun sangat kelelahan nih guys. Yifeng pun menyindir fisik mereka yang terlalu lemah. Akhirnya, ia pun memberikan orang-orang ini sebuah daging sapi untuk pemulihannya. Mereka merasa sangat bersyukur karena telah mengikuti Yifeng dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dan tampaknya si Yuntian ini udah mulai suka nih sama MC kita guys. Wah. 2 hari kemudian, mereka pun bertemu dengan 2 orang pak tua yang telah merendahkan si Yifeng sebelumnya. Yifeng pun mengeluarkan daging miliknya dan makan di sana untuk balas dendam ke para pak tua sombong ini guys. Tentu saja mereka meninggalkan kedua orang ini sendirian. Si Rosen alias si Liang ini pun mulai kehilangan kekuatannya. Ia panik dan buru-buru menemukan 2 orang kultivator yang menyedihkan itu. Ia memukul mereka begitu mereka menyinggung tentang si Yifeng guys. Ia pun membunuh kedua orang ini demi kelangsungan hidupnya. Di sisi lain, Yifeng pun merajuk dan menolak untuk melanjutkan perjalanan. Kedua orang ini pun menyemangatinya karena mereka sudah tidak memiliki cadangan makanan tersisa. Dan ternyata guys ya, si Yifeng ini membawa persediaan yang cukup banyak di jubahnya ini guys, seperti yang diharapkan dari si Yifeng ya. Di tempat yang berbeda, Tengkorak akhirnya menikah dengan Moye di tanah kekacauan. Nampak si Tengkorak yang sedang beromansa ria dengan istrinya. Mereka pun akan bermalam pertama di rumahnya guys. Wah, malam pertama. Si Tengkorak yang tidak punya anu ini pun membuat anunya sendiri guys. Kan ini dewa ya. Melihat ekspresi istrinya yang masih belum puas dengan ukurannya, si Tengkorak ini pun menambah besar ukurannya lagi guys. Sampai-sampai membuat istrinya ketakutan. Anjir gila lah ya. Keesokan harinya, Aoking dan Kelabang pun mengunjunginya. Ternyata kemarin malam si Tengkorak ini nggak jadi nganu sama istrinya guys, dan disuruh untuk tidur di luar. Ada-ada aja ya. Tiba-tiba datanglah si Moye dan menyerang Aoking serta si Kelabang ini untuk mengusir mereka pergi. Maklum lah ya, istri protektif. 1 bulan pun berlalu. Aoking dan si Kelabang datang lagi untuk mengunjunginya. Nampak kalau si Tengkorak sudah beralih profesi menjadi penebang kayu nih guys. Dan ternyata si Tengkorak ini juga dirantai bagaikan tahanan. Gila, kalian mau nggak punya istri kayak begitu? Mereka sangat kasihan dan ingin membawa si Tengkorak ini pergi dari tempat itu. Mereka ingin membawa si Tengkorak untuk kembali ke Yifeng guys. Akan tetapi, si Tengkorak ini malah menolaknya dan ingin pergi. Tiba-tiba, datanglah si Moye untuk mengambil suaminya kembali. Si wanita ini ternyata menganggap bahwa si Tengkorak adalah propertinya saja guys. Aoking dan si Kelabang yang tidak terima ini pun menyerang si Moye ini guys. Karena sudah menyentuh si Moye, kalian masih ingat kan kutukannya? Meteor pun jatuh dari atas langit untuk menyerang Aoking dan juga si Kelabang. Tampaklah keburukan dari si Moye ini yang memang hobi menganiaya suami-suaminya guys. Wah, psikopat ya. Ryu kocak yang dihantam meteor ini pun selamat dan mendengar semua perkataan dari si Moye. Moye sangat terkejut dan kembali bertingkah untuk merayu si Tengkorak guys. Dan jatuh lagi gara-gara anunya. Tiba-tiba datanglah cahaya ungu dari atas langit. Itu adalah mantra terkuat, yakni mata poid, yang bisa menyerap semua orang kecuali gadis ini katanya ya. Si Tengkorak pun terserap ke dalamnya. Aoking pun juga sama guys. Si Kelabang hanya bisa diam dan menangis. Tiba-tiba, si Tengkorak itu pun datang dan membuka mata poid yang telah menyerapnya dengan sangat mudah. Setelah membuka mata poid itu, energinya masih bisa terdeteksi oleh para immortal di dunia immortal guys, saking kuatnya ya. Si Moye pun memuja-muja si Tengkorak ini lagi guys. Si Kelabang pun menyebut nama Yifeng sebagai master dari si Tengkorak ini. Akan tetapi, si Moye ini malah meremehkan si Yifeng.
Hal ini tentu saja membuat si tengkorak geram dengan si Moye ini. Si Moye pun ketakutan dengan si tengkorak. Si tengkorak yang geram ini pun akhirnya menggeplek si Moye yang sombong dan jahat ini, guys. Trio kocak ini pun ingin menemui masternya lagi dan bergegas meninggalkan wanita jahat ini. Akan tetapi, tubuh si tengkorak mulai menghilang dan menjadi transparan. Hal ini terjadi karena dirinya terlalu jauh dari si Yifeng, guys. Ia pun hilang dan menyesal karena masih belum mengabdi banyak untuk si Yifeng. Sedih banget ya. Tiba-tiba, Yifeng pun datang dan langsung menyentuh tubuh si tengkorak. Tubuh si tengkorak pun kembali utuh. Kok pas banget ya. Akhirnya mereka pun baikan dan melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Nah, diceritakan kalau 1 bulan yang lalu, si Yifeng dan kawan-kawan ini akhirnya berhasil keluar dari makam kuno itu. Yun dan Gu pun berhasil memperoleh kultivasinya kembali nih, guys. Mereka sangat berterima kasih atas bantuan dari Yifeng selama ini. Dan kocaknya nih guys ya, si Yifeng ini malah menghitung semua bantuannya itu sebagai hutang, guys. Dan harus dibayar ya. Emang otak bisnis. Akhirnya setelah sekian lama, Yifeng pun tiba di kota Jiangping, kota tercintanya. Muncullah jendela yang menampilkan bahwa Yifeng sudah berhasil menyelesaikan misi-misinya. Ia pun dihadiahi tunggangan yang telah dikirim ke aula bela dirinya. Sepanjang jalan menuju dojonya, ia terus diberikan hadiah oleh para penduduk kota ini, guys. Ramah banget ya. Song King pun kembali dengan diantar oleh Lengxi. Si Lengxi nampak sangat kesal karena rencananya untuk membuat keturunan dengan si Song King ini telah gagal total, guys. Meski begitu, si Lengxi ini masih belum menyerah. Ia berniat untuk tinggal di kota Jiangping, tentu untuk menggoda Song King, guys. Para patua bawahan Yifeng pun menyambut kedatangan Yifeng dengan sukaria, guys. Sial, kalian jangan mendekat, kata Yifeng. Para patua ini telah membantu Yifeng untuk menanam banyak tanaman di halaman belakang dojonya. Dan sekedar info aja guys ya, para patua ini sudah mencapai alam martial supreme. Udah tinggi banget lah ya. Yifeng pun ingin mengecek hadiah tunggangan yang diberikan oleh sistem. Hadiahnya adalah seekor siput, guys. Yifeng pun menendangnya agar berjalan. Dan sampai 6 jam berjalan, siput ini hanya bergerak sedikit banget, guys. Kocak banget ya. Si tengkorak pun mendekati siput itu. Ternyata guys ya, siput itu adalah teman lama si tengkorak yang bernama Ketao. Siput ini punya kemampuan untuk menjadi besar nih, guys. Bahkan sebuah benua sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Wow. Yifeng pun memahat kayu hingga menjadi sebuah naga seperti ini. Dan hebatnya lagi guys ya, setelah selesai memahat, patung naga itu malah jadi naga beneran yang naik ke atas langit nih guys. Wah. Tiba-tiba jendela pun muncul dan mengejutkan si Yifeng. Awalnya status Yifeng di jendela ini adalah mortal biasa guys. Akan tetapi statusnya itu berubah menjadi tidak bisa terdeteksi. Udah mulai ya. Karena senang ia pun memukul langit. Ternyata bukan senang guys, tapi sedih. Karena di pikirannya, sistem pun udah nggak peduli lagi sama dia, makanya udah nggak bisa terdeteksi gitu guys. Waduh, ya nggak tahu ya. Ketika itu juga, langit pun mulai bergemuruh dan membuat bingung warga kota. Bukan hanya warga kota, tapi juga para binatang iblis yang ada di sana nih guys. Bukan hanya binatang iblis, tapi juga Titan ini nih guys. Waduh, gila banget ya. Kira-kira karena apa nih? Dan ternyata hal ini terjadi karena seseorang telah membuat lubang besar menuju dunia immortal. Para immortal di sana pun mulai ketakutan dan berniat untuk mencari penyebab dari keretakan itu. Kira-kira gara-gara siapa ya? Yifeng yang sedang meratapi nasibnya pun dikejutkan oleh kehadiran sistem yang siap memberinya tugas baru. Tugasnya adalah membuat sebuah sekte dan menerima 100 murid. Yifeng pun sangat kesal nih guys, karena misinya gila banget. Gimana mau nyelesain kan? Meski begitu, hadiah dari misi ini adalah host dapat memulai kultivasi nih guys. Wah, betapa senangnya MC kita ya. Yifeng yang senang ini pun memikirkan step by step untuk membuat sebuah sekte. Pertama, membuat gerbang gunung yang tinggi dan megah serta patung yang menakjubkan. Kedua, sektenya harus terlihat fantasi dan berkabut. Ketiga, ia akan membuat perpustakaan sekte dengan koleksi buku terlengkap. Keempat, ia akan membuat bagian belakang sekte dan tanah terlarang. Kelima, ia perlu binatang penjaga sekte dan juga ahli tersembunyi. Dan untuk bahan ajar ke murid, ia berniat untuk mengajari hal-hal yang bukan kultivasi, guys.
Yifeng pun tampak sangat bahagia dengan tugas ini, karena bisa kultivasi guys. Ia pun mulai dengan membeli tanah dan mengubah beberapa bagian di dojonya. Tiba-tiba, datanglah Lu Kingsan dan muridnya untuk berkunjung. Yifeng pun bertanya tentang pekerjaan mereka ini. Si Lan Sui pun berkata bahwa mereka adalah tukang bangunan biasa nih guys. Yifeng pun sangat senang dan meminta beberapa orang untuk membantunya bekerja. Yifeng pun menawarkan kerjasama untuk membangun beberapa bangunan bersama dengan Lu Kingsan yang mengaku sebagai tukang bangunan ini nih guys. Tentu saja mereka menerimanya dengan sangat antusias. Yifeng pun mengajak mereka untuk makan siang bersama. Mereka pun diminta untuk membersihkan anu banteng yang ditemukan Yifeng sebelumnya. Kemudian, sup pun telah siap dan langsung diminum oleh Song King. Si Song King pun bergegas untuk menemui si Lengxi nih guys, karena udah janjian ya. Wanita ini pun sangat terkejut karena meridian si Song King ini sudah sepenuhnya berubah dan dia bukan lagi keturunan dewa kuno itu nih guys. Lengxi pun menangis seperti ini, kasihan juga ya. Song King pun bercerita bahwa dirinya habis minum sup bullwhip buatan masternya. Hal inilah yang membuat tubuhnya si Song King ini kembali ke mode awalnya nih guys. Lengxi pun sangat marah dengan Yifeng ini dan berniat untuk membunuhnya. Wah. Di dojo, Yifeng pun memberi sup itu pada keluarga Lu Kingsan. Mereka pun menyadari perubahan pada meridiannya setelah meminum sup itu. Mereka akhirnya pamit pulang cepat-cepat untuk segera menerobos nih guys. Lengxi pun tiba di depan dojo milik Yifeng untuk membunuh Yifeng. Lu Kingsan pun melewatinya. Ia nampak terkejut melihat mereka bertiga, maksudnya keluarga Lu Kingsan ini, yang sudah memiliki tubuh ilahi setelah perubahan pada meridiannya. Ia mulai kebingungan dengan fenomena aneh ini nih guys. Yifeng pun meminta orang-orang kota untuk mencicipi sup anu banteng buatannya ini nih guys. Ia pun membagi supnya ke para pak tua di kota ini. Lengxi pun melihat beberapa pak tua yang sedang berkumpul untuk meminum sup buatan Yifeng. Ia merasakan tubuh ilahi datang dari kerumunan orang itu, banyak sekali. Ia berlari ke arah kerumunan itu untuk mengambil sup buatan Yifeng guys. Ia mengancam para pak tua ini dan memberikan uang sebagai bayaran atas sup itu. Para pak tua ini pun menolaknya sehingga membuat wanita ini ingin mengambil paksa. Para pak tua ini pun mengeluarkan kekuatannya dan membuat wanita ini ketakutan. Tiba-tiba, datanglah Song King untuk berlatih bersama dengan para pak tua ini. Para pak tua pun menyerang Song King sesuai dengan permintaannya. Dengan menggunakan jurus milik Yifeng, kalian ingat gak? Ia pun berhasil mengalahkan semua pak tua dengan kultivasi martial supreme ini dengan sekali gerakan. Wow. Lengxi pun terkejut bukan main nih guys. Ia makin takut lagi dengan sosok Yifeng yang muridnya aja bisa sekuat itu nih guys. Wah, siap-siap lu nyesel ya. Song King pun pergi dan para pak tua ini melanjutkan urusan mereka dengan si Lengxi ini. Pak tua ini pun menyerangnya dan mengancam akan menghancurkan sektinya jika ia terlihat lagi di tempat ini. Di tempat lain, Lu Kingsan dan bawahannya sedang berdiskusi untuk mencari tukang bangunan yang akan mereka kirim untuk membantu Yifeng. Mereka kebingungan untuk mencari orang yang tidak kuat dan tidak lemah untuk membantu Yifeng, guys. Si Lu Kingsan pun teringat beberapa rekan yang sama kuatnya dengan dirinya untuk membantu si Yifeng ini. Padahal mah si Yifeng ini memang butuh tukang bangunan beneran, guys, bukan kultivator. Di dojo, tampak kalau Yifeng sudah mendapat sebuah kemampuan dari sistem untuk memeriksa bakat milik orang lain. Tanpa Song King yang terdeteksi memiliki bakat biasa, guys. Ia pun memeriksa bakat orang-orang kota yang seorang kultivator level tinggi dan mendapati bahwa bakat mereka adalah sampah di sistem itu nih guys. Yifeng pun ingin berburu dan menangkap binatang liar. Tiba-tiba, seseorang datang membuntuti si Yifeng. Masih ingat ya? Dia adalah orang yang dikeplak Yifeng waktu di makam kuno itu nih guys. Dan ternyata yang dulu itu adalah kloningan dari si orang ini. Ia pun berniat untuk balas dendam dengan Yifeng saat ini juga. Ia menghentikan Yifeng dan membuat Yifeng terkejut. Akan tetapi, Yifeng sama sekali tidak mengingat orang ini, guys. Orang ini pun menyerang Yifeng karena sangat marah. Dalam momen ini, Yifeng pun menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi lawannya ini, yang ternyata adalah orang yang berbakat super sampah. Yifeng yang lega ini pun menyerang kultivator martial supreme ini dengan panahnya dan juga langsung terbunuh, guys. Easy banget ya. Jadi sebenarnya si Yifeng ini selalu menghindari musuh yang terlihat kuat alias kultivator. Akan tetapi, dengan kekuatan untuk mendeteksi bakat ini, ia memutuskan untuk melawan musuh-musuhnya yang berada di bawah level luar biasa. Walah,
kultivator sama dengan super sampah ya, gila. Di area gunung Soginet, tampaklah wanita ini, Husauki. Sebenarnya ini hewan iblis guys. Ia berniat untuk mencari anak serigala iblis penghancur surga yang baru lahir. Ia pun merasakan aura binatang iblis dan bergegas mendekatinya. Di sisi lain, tampaklah si Yifeng yang berada di hutan yang sama untuk menangkap beberapa binatang iblis bersama dengan tengkorak dan juga Aoking. Tiba-tiba, Yifeng pun menemukan suatu tengkorak yang memiliki cincin penyimpanan guys. Tentu saja Yifeng mengambilnya, hartanya maksudnya. Husauki telah membuntuti Yifeng dan kawan-kawan. Ia berniat untuk menyerang Yifeng dari belakang. Yifeng pun membuka cincin penyimpanannya itu dan langsung bersorak ria dengan memukul langit karena menemukan koin emas guys. Tiba-tiba, lubang di atas langit itu mulai muncul kembali guys. Ternyata ini semua karena pukulan si Yifeng ini ya. Waduh. Husauki pun ketakutan dan berubah ke bentuk rubahnya. Yifeng yang menyadarinya pun, oh ya udah tinggalin aja. Berkat pukulan ke langit si Yifeng, secara kebetulan juga irigasi immortal di benua Xianjinang yang telah lama terpotong ini akhirnya terbuka kembali. Jadi gini guys, setelah para kultivator menerobos ke Martial Supreme takdir ke-10, mereka udah bisa naik ke alam immortal gitu guys. Para kultivator pun sudah siap untuk pergi ke dunia immortal. Selain mereka, para binatang iblis juga bisa melakukannya guys. Mereka pun pergi ke perbatasan antar dunia itu. Yifeng yang berada di hutan dekat perbatasan dunia itu pun tampak sangat kesal karena belum juga menangkap binatang liar untuk sektenya. Ia pun berniat untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi, lewatlah binatang iblis yang ingin pergi ke dunia immortal. Dan secara nggak sengajanya ya, mereka pun kembali ke bentuk aslinya ketika dekat dengan si Yifeng ini. Yifeng yang menyadarinya pun langsung memanah binatang-binatang ini untuk melumpuhkannya. Yifeng pun mendekati mereka dan memukul mereka untuk dijadikan binatang peliharaan sekti. Di aula istana immortal, tampaklah orang ini, Su Xuanjun, yang merupakan salah satu immortal terkuat untuk menjaga dunia immortal. Bawahannya pun memberikan informasi bahwa irigasi immortal di benua Xianjinang sudah terbuka setelah 1 miliar tahun lamanya karena seseorang. Ia pun sangat marah dan meminta binatang iblisnya yang bernama Heiyu ini untuk melakukan investigasi ke dunia manusia. Heiyu pun pergi ke dunia manusia dan membunuh kultivator yang ingin pergi ke perbatasan immortal. Gila, ngeri banget ya. Ia pun mengeluarkan kekuatannya, lebih tepatnya suara berisik untuk menyerang para binatang iblis yang dianggapnya lemah. Yifeng yang marah karena terganggu pun langsung melepaskan anak panah untuk menjadikan Heiyu ini sebagai peliharaan sektenya. Serangan itu langsung mengenai Heiyu yang sombong ini. Ia yang terjatuh pun sudah ditunggu oleh Yifeng yang siap memukulnya dengan kayu. Isi banget ya hewan immortal kayak gini. Ia pun memasukkan binatang itu ke cincinnya dan bergegas kembali ke dojo. Di dojo, tampak Lu Kingsan pun telah membawa teman-temannya dulu ke rumah dojo milik Yifeng untuk menjadi tukang bangunan nih guys. Akan tetapi, mereka-mereka ini merasa kalau mereka pasti sudah dipermainkan. Mereka berniat untuk pergi karena merasa ditipu oleh Lu Kingsan. Tiba-tiba, datanglah Yifeng sehabis dari hutan. Mereka tampak tidak percaya dengan si Yifeng ini guys. Mereka pun pergi karena merasa bahwa tidak mungkin loh si Yifeng yang mortal ini adalah seorang ahli. Dasar sombong. Yifeng pun mengeluarkan binatang iblis yang telah berhasil ditangkapnya. Mereka langsung diikat dengan rantai. Mereka sangat geram sampai-sampai mengeluarkan aura yang membuat orang-orang di kota ini sampai ketakutan guys. Dan teman-teman si Lu Kingsan yang pergi itu pun kembali menemui Lu Kingsan setelah merasakan tekanan dari hewan iblis itu. Mereka bergegas pergi ke dojo Yifeng untuk memastikan. Mereka tiba di dojo Yifeng dan sangat terkejut setelah melihat binatang level tinggi itu sudah ditangkap dengan mudahnya oleh si Yifeng ini nih guys. Mereka lebih terkejut lagi setelah mendengar Yifeng yang menganggap binatang itu hanyalah binatang liar biasa. Mereka yang mulai percaya ini pun berniat untuk menyogok Lu Kingsan dengan harta-hartanya. Dan tentu saja, mereka merasa sangat senang karena telah mendapat kesempatan emas seperti ini. Yifeng pun mengajak Lu Kingsan dan Su Yun untuk mengobrol. Mereka terkejut karena si Yifeng ini akan membangun sebuah sekte untuk bersenang-senang aja guys. Mereka mulai menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat sekte. Yifeng pun mulai menyusun rencananya lagi. Pertama, ia harus mencari alamat sekte. Ia mulai sadar kalau di wilayah ini adalah wilayah kekuasaan sekte Kingsan. Dan ia berniat untuk mencari wilayah lainnya nih guys.
Padahal Sekte Kingsan kan udah tunduk sama lo, Feng. Yang kedua, ia harus memperoleh sertifikasi kompeten untuk mendirikan sekte di Dongsen. Master dari sekte itu harus bisa berkultivasi nih guys. Tapi kan... Ya meskipun begitu, Yifeng sudah memikirkan caranya sendiri untuk masuk ke sekte-sekte kecil di Dongsen untuk mendapatkan sertifikasi itu selama sebulan. Kira-kira gimana caranya ya? Kita tungguin aja. Keesokan harinya, Yifeng pun menyusuri wilayah lain selain kota Jiangping untuk membuat sebuah sekte. Ia pun mengeluarkan peta dan memilih wilayah di danau besar di antara kota Jiangping dan Gunung Sanhao atau Shogunate. Ia pun menyeberang dengan rakit ke pulau di tengah danau besar itu. Akhirnya, ia sampai di dermaganya. Tiba-tiba seseorang datang dan memperingati Yifeng untuk tidak pergi ke tempat itu. Ekspresi Yifeng bilang, "Lah, itu kenapa?" Orang ini malah menendang tengkorak dan mengancam akan membunuh Yifeng kalau tidak mengantarnya pergi. Yifeng pun sangat marah dan mendeteksi bakat orang ini. Setelah tahu bakatnya itu super sampah guys ya, ia pun menendang orang ini dengan sangat keras. Orang itu pun pergi dengan berenang. Emang dasar super sampah lu tong. Yifeng pun berniat berkeliling di pulau kecil yang indah ini. Ia pun berkata, "Mulai sekarang, aku menyatakan jika pulau ini adalah milikku." Tiba-tiba, cahaya mulai menyinari pulau itu dan menyilaukan orang-orang kota. Bahkan para kultivator di kota pun berniat untuk tidak pergi ke dunia immortal lagi nih guys. Mereka lebih memilih untuk menetap di kota Jiangping bersama dengan Yifeng. Para patua di kota Jiangping pun mengikuti Yifeng ke pulau itu. Yifeng meminta bantuan mereka untuk membantunya membuat sekte ini. Yifeng pun memberikan mereka sebuah tugas. Lebih tepatnya eksploitasi nih guys, bukan meminta bantuan ya. Yifeng pun meminta Pak Tua Wan dan Suorong untuk mencarikannya batang pohon besar sebagai bahan ukiran kayunya nanti, sesuai dengan standar paatan Yifeng. Mereka memahami permintaan Yifeng ini dengan cara yang berbeda guys. Standar Yifeng itu nggak sengeri itulah. Yifeng juga menyebut kalau orang-orang yang dibawa sama Lu Kingsan itu sedikit tua dan lemah. Dan Lu Kingsan pun juga sama, salah paham juga nih guys. Perasaan mereka udah kuat-kuat banget lah ya secara kultivasi. Yifeng pun menunjuk pria muda kuat yang mengangkat batang pohon itu, yang ternyata adalah Martial Supreme Takdir ke-6 guys. Mereka ini udah salah paham lagi guys. Waduh, suka ribet ya. Si Tengkorak dan si Kelabang pun berniat untuk membawa binatang iblis yang ditangkap Yifeng sebelumnya untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba, mereka pun melihat seekor beruang besar yang sangat ketakutan setelah melihat mereka. Ia pun meminta ampun kepada mereka-mereka ini nih guys. Si beruang itu maksudnya ya. Ia pun menyanjung mereka bertiga dengan sedikit melebih-lebihkannya. Trio kocak ini pun setuju untuk merekrut beruang ini sebagai gengnya. Ia lantas mengingatkan si beruang untuk tidak menyinggung pria penyuka uang alias Yifeng dan si Put yang masih berbaring. Tiba-tiba, Aoking pun menerima sinyal dari kliennya dan bergegas menemui mereka. Diceritakan juga guys ya, kalau si beruang yang baru direkrut ini telah disegel di pulau ini selama 100.000 tahun lamanya. Dan katanya juga nih guys ya, beruang ini sudah hidup selama 1 juta tahun lamanya. Lama banget ya, tua banget nih. Si Tengkorak pun merasa keheranan dengan beruang ini. Karena biasanya Martial Supreme itu hanya bisa hidup sampai dengan 10.000 tahun. Dan Demonic Supreme juga hanya bisa hidup 100.000 tahun. Kira-kira bakal sekuat apa ya beruang ini? Kita tunggu aja ya. Aoking pun tiba dengan perasaan gawatnya dan berkata, Aku punya anak. Kalian tahu kan hubungannya dengan siapa? Mereka sangat terkejut dan juga sangat senang karena bisa menjadi paman nih guys. Aoking pun segera ingin kembali ke klannya karena anaknya ini ingin diambil oleh hutan iblis barat. Si Tengkorak yang marah ini pun geram dan berniat untuk menolaknya. Mereka pun pergi ke klan serigala penentang surga sambil membawa hewan peliharaan ini untuk jalan-jalan guys. Para iblis ini pun sangat marah dan menunjukkan tekanan mereka. Akan tetapi, mereka semua sama sekali tidak peduli dengan hal itu guys. Dan geng kocak ini malah menghajar mereka semua nih guys. Sudah kayak perang geng gitu ya. Oke, jadi itu alur manhwa Beyond Myriad People part 6. Sampai jumpa di part selanjutnya.